Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kemenak Sekabupaten Pamekasan dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita telah melaksanakan puasa lebih dari separuh bulan. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan ibadah kita, salah satunya dengan mengkaji Al-Quran. Seperti halnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, tema kali ini tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah suatu peristiwa turunnya Al-Quran pada tanggal 17 bulan Ramadan. Kira-kira terjadi sekitar 14 abad tahun silam. Disebut Ramadan itu disebut juga sebagai bulan Al-Quran karena bulan diturunkannya permulaan Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Sejumlah ahli tafsir menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan melalui dua tahapan. Pada tahapan pertama, yakni Al-Quran diturunkan secara jumlatan wahidah atau keseluruhan. Dan yang kedua, diturunkan secara bertahap. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kemenak Sekabupaten Pamekasan dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad SAW di bumi, terlebih dahulu Allah turunkan Al-Quran secara jumlatan wahidah di langit dunia, kemudian dikumpulkan menjadi satu di Baitul Izzah. Setelah itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Rasulullah. Sejak diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, tugas kerasulannya pun dimulai. Al-Quran turun secara berangsur-angsur, tidak dalam waktu yang bersamaan. Menurut riwayat disebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam kurun waktu 22 tahun, 22 bulan, dan 22 hari. Sejak wahyu turun, maka Nabi Muhammad lekas menyampaikannya kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kemenak Sekabupaten Pamekasan dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya banyak amalan yang dapat dilakukan saat tiba nuzulul Quran, seperti membaca dan mengkaji Al-Quran, melakukan i'tikaf, berdoa, atau melakukan ibadah yang lainnya. Perlu kita ketahui bersama bahwa surat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Saat itu Rasulullah berada di Gua Hiro dan berusia 40 tahun. Lantas, adakah hikmah diturunkannya Al-Quran ke muka bumi ini? Ya tentu pasti ada. Hikmah diturunkannya Al-Quran termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, bahwasanya petunjuk bagi manusia, hudal linnas, petunjuk bagi manusia,
dan untuk menjalani kehidupan yang baik maupun di dunia maupun di akhirat, agar tidak tersesat. Kemudian sebagai pembeda, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Inilah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat serta petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.